Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menyebut siap dievaluasi dan meminta maaf atas kasus polisi tembak siswa di Semarang. Komisi 3 DPR mengkritisi penggunaan senjata api dan meminta penggunaan senjata api oleh polisi perlu dievaluasi. Kapolrestabes Semarang, Irjen Irwan Anwar meminta maaf saat rapat bersama Komisi 3 DPR Selasa pagi. Irwan menyebut siap bertanggung jawab atas tindakan anak buahnya yang membuat pelajar meninggal dunia. Irwan mengakui tindakan Aibda Robik Zainuddin di kasus ini telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama, dan atas segala tindakan dari anggota saya Brigadir R yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api. Sementara itu, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Aris Supriyono menegaskan penembakan korban Gama oleh Aibda Robik Zainuddin tak terkait peristiwa tawuran, tetapi karena pelaku kesal kendaraannya dipepet oleh korban. Kemudian penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar. Kasus penembakan pelajar SMK di Semarang menambah daftar korban penyalahgunaan senjata oleh polisi. Anggota Komisi 3 DPR Rudianto lalu meminta penggunaan senjata api oleh kepolisian dievaluasi. Ini dijadikan pembelajaran bersama, koreksi bersama kita, termasuk mungkin evaluasi penggunaan senjata api, khususnya di jajaran Polrestabes Semarang. Nanti akan kami sampaikan nanti pada saat rapat kerja atau monitoring evaluasi dengan jajaran Mabes Polri. Karena kalau perlu anak buah Bapak di Semarang itu dites kejiwaan. Kasus penyalahgunaan senjata api oleh kepolisian sebelumnya juga menelan korban jiwa. Korbannya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan dan pelakunya adalah rekan kerjanya, Kabak Ops Polres Solok Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana polisi mengevaluasi potensi penyalahgunaan penggunaan senjata api? Kami bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Mas Usman, selamat malam. Selamat malam, Mbak Fiska. Selamat malam. Malam, kami juga mengundang anggota Komisi 3 yang tadi menggelar pertemuan dengan Kapolrestabes Semarang, namun hingga kini belum ada yang berkenan untuk bergabung dalam dialog. Bang Usman, kalau bicara soal evaluasi senjata api, begini kan sebenarnya di Perkap sudah jelas, lalu di Perpol juga ada bahkan. Nah, tapi apa sih sebenarnya yang jadi masalah sampai sekarang harus ada kasus dulu, baru ada evaluasi kemudian? Ya, nah itu yang saya kira sangat disayangkan. Evaluasi terjadi setelah adanya peristiwa penembakan yang terjadi di sana. Kalau berbicara tentang Perkap, ada setidaknya 2 peraturan Kapolri yang mengatur senjata api di dalam tindakan-tindakan setiap anggota kepolisian. Yang pertama adalah peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian. Nah, penggunaan kekuatan itu tidak boleh mengutamakan kekuatan yang mematikan atau senjata yang mematikan. Yang kedua adalah peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tindakan Polri. Nah, senjata api itu filosofinya dalam standar-standar internasional adalah to save life, to protect life, untuk melindungi kehidupan. Jadi senjata api itu hanya benar-benar digunakan ketika ada ancaman nyawa, baik itu warga masyarakat atau misalnya aparat keamanan yang berada dalam situasi terancam kehidupan atau nyawanya. Barulah di situ senjata api bisa digunakan. Ada dasar legalnya, hukum. Itu pun kalau benar-benar diperlukan.
Kalau orangnya lari lalu tidak melakukan perlawanan, mungkin tidak perlu. Atau secara proporsional, misalnya kalaupun ditembak ketika orang melakukan tindakan kekerasan mengancam nyawa aparat, tembaknya mungkin di tangan atau mungkin di kaki, bukan di titik-titik mematikan. Nah, hal semacam ini sebenarnya sudah ada. Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu ketika dilanggar benar-benar pelanggarnya dihukum. Jadi akuntabilitas semacam itu yang saya kira tidak ada di dalam banyak kasus yang mungkin sulit untuk dihitung lagi jumlahnya. Oke, kalau tadi rapat Komisi 3 DPR bersama jajaran Polrestabes Semarang ada perbedaan pernyataan bahwa korban Gama ini kalau menurut Kapolrestabes ini terlibat tawuran, tapi kalau kata Kabid Propam Polda Jawa Tengah ini tidak terlibat tawuran. Tapi dari dua alasan ini, menurut Anda apakah semestinya tidak ada opsi menggunakan senjata api apalagi menghilangkan nyawa? Tidak ada seharusnya ketika menangani ketertiban, keamanan atau ketertiban umum dalam skala yang seperti itu. Kecuali dalam situasi huru-hara. Itu pun ada gradasinya. Ya. Kan polisi punya alat, misalnya alat pentung atau alat pelindung lainnya dan seterusnya gitu. Ada usaha-usaha persuasi kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh-tokoh agama dan seterusnya ketika ada sebuah kericuhan dalam skala besar. Tapi kalau dalam skala peristiwa misalnya di Semarang, sama sekali tidak perlu ada senjata api. Kepolisian itu, setiap petugas kepolisian pada dasarnya tidak diperbolehkan membawa senjata api setiap hari. Dia adalah petugas dari lembaga sipil. Jadi bukan lembaga militer yang misalnya setiap waktu bersiaga untuk adanya perang dan seterusnya gitu. Jadi saya kira kontrol terhadap senjata, kontrol terhadap kepolisian itu harus benar-benar berbasis pada pendekatan sipil, bukan pendekatan senjata api seperti itu. Jadi dalam kasus Semarang, alasan untuk mengatakan bahwa Gama itu terlibat tawuran, seandainya pun benar, faktanya kan salah. Kalaupun benar, tidak diperbolehkan anggota kepolisian menggunakan senjata begitu saja. Apalagi sekarang kita lihat beredar CCTV atau beredar sebuah video yang memperlihatkan bahwa penembakan itu terjadi begitu saja tanpa ada alasan yang bisa membenarkan anggota kepolisian menggunakan senjata api. Tidak ada keadaan mendesak, tidak ada keadaan terancam dari dirinya sebagai petugas yang ingin menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain. Jadi saya kira tindakan di Semarang itu sama sekali tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, yang juga sangat penting, Priska, adalah kebiasaan aparat ketika melakukan pelanggaran, lalu meminta korbannya untuk membuat surat pernyataan, tidak akan menuntut. Itu mengajarkan masyarakat untuk tidak mematuhi hukum, mengajarkan masyarakat untuk justru menghindar dari proses hukum. Itu saya kira harus dihentikan. Silahkan kalau pihak kepolisian, misalnya Kapolri, Kapolda, ingin memberikan katakan bantuan. Tapi tidak boleh ada ikatan, tidak boleh mengikat. Misalnya diminta untuk menandatangani pernyataan untuk tidak menuntut hukum. Itu haknya dia. Haknya itu nggak bisa dicabut, ditukar dengan uang atau apapun. Itu yang saya kira harus jadi catatan Kapolri, Kadif Propam, Irwasum, dan seluruh jajaran PJU di kepolisian. Kalau soal gradasi dan berbalik ke aturan sudah dijelaskan juga Bang Usman tadi di peraturan Kapolri jelas. Bahkan di pasal 48 huruf B penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan dalam keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia, itu per Kapolri nomor 8 tahun 2009. Betul. Dan bahkan disebutkan juga di pasal 8 ayat 2 ini adalah upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Nah, dalam kasus ini sementara sudah ada dasar hukumnya, apa yang bisa dilakukan, siapa yang bisa berwenang untuk mengawasi penegakan hukum saat ada pelanggaran hukum, sementara yang melakukannya adalah polisi. Artinya kan harus ada transparansi di lini penegakan hukum, Bang Usman. Iya, jadi harus ada pengawasan yang berlapis. Pengawasan itu bisa bersifat internal. Ya, misalnya di kepolisian itu kalau kasusnya secara umum itu diawasi oleh Irwasum, Inspektorat Pengawasan Umum. Tapi kalau sudah sangat spesifik masuk ke dalam tahap proses hukum, penyidikan itu ada Karowasidik, Kepala Biro Pengawasan Penyidikan. Kalau menyangkut pelanggaran profesi itu ada Kepala Divisi Propam, ada Paminal di bawah. Itu pengawasan yang bersifat internal. Pengawasan lain yang bersifat internal tapi di dalam pemerintah adalah Kompolnas, Menko Polhukam, misalnya Pak Budi Gunawan,
itu membawahi Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional itu tugasnya menyiapkan kajian strategis untuk kepolisian melalui presiden, tetapi juga mengawasi perilaku hari-hari anggota kepolisian. Kalau ada kasus semacam ini, perlu dikaji secara lebih serius, lalu kemudian diajukan perubahan. Itu pengawasan di tingkat Kompolnas. Pengawasan lain di tingkat legislatif adalah Komisi 3. Nah, Komisi 3 perlu mengambil langkah-langkah yang serius, memanggil Kapolri, memanggil Kapolda untuk memastikan adanya penghukuman, adanya pertanggungjawaban. Jadi kalau menggunakan kekuatan atau senjata api, apalagi senjata api yang seperti ini yang mematikan, setidaknya ada 4 lapis itu untuk dievaluasi dalam pengawasan. Yang pertama, apakah ada dasar hukum? Tadi Mbak Friska benar mengatakan bahwa penggunaan senjata api itu dibatasi dan hanya boleh digunakan dalam situasi kalau ada ancaman nyata, baik itu kepada warga masyarakat maupun kepada aparat yang sifatnya segera dan nyata. Dan kalau tidak digunakan, maka nyawa seseorang itu akan misalnya hilang. Yang kedua adalah selain batas legal atau batas dasar hukum, yang kedua adalah memang tindakan itu benar-benar diperlukan, ada azas necesitas. Yang ketiga, tindakan itu proporsional, ada asas proporsionalitas. Dan yang keempat adalah azas akuntabilitas. Ya kalau diduga melanggar aturan, dia harus bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum. Jangan sampai ini berhenti di tingkat indisipliner, karena ini sudah bisa dikategorikan sebagai pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan di luar hukum itu pelanggaran berat hak asasi manusia, jadi harus dibawa ke pengadilan. Nah, tentu ada langkah-langkah lain ya, misalnya pelatihan yang memadai, pengawasan independen, dan seterusnya gitu, termasuk pemeriksaan psikologi kepada anggota kepolisian yang memang memegang atau menggunakan senjata api di dalam sebuah penanganan masalah, entah itu pemeliharaan keamanan atau menyangkut masalah penegakan hukum. Dan Bang Usman, kalau tadi Komisi 3 bilang harus ada evaluasi kejiwaan dan kelayakan seseorang memegang senjata api. Tapi pertanyaannya, justru kan sebelum seseorang memegang senjata api sudah jelas di Peraturan Polri nomor 1 tahun 2022, di Peraturan Kapolri juga siapa-siapa saja yang boleh, izin pengeluarannya seperti apa, termasuk tes kejiwaan. Nah, kalau ini dilakukan lagi, apakah akan efektif? Karena kan harusnya logikanya kebalik. Sebelum diberikan senjata api, itu sudah harus lulus begitu Bang Usman? Ya, sebenarnya baik sebelum menggunakan senjata api atau sebelum diberikan hak keabsahan untuk menggunakan senjata api, pada saat ia menggunakan senjata api dalam tugas maupun setelah ia menggunakan senjata api, itu selalu harus dievaluasi kondisi psikologi. Bisa saja seorang petugas kepolisian ketika meminta izin menggunakan senjata api, psikologinya sangat stabil, sangat matang, dan tidak emosional. Tetapi ketika menghadapi suatu masalah, ia bisa berubah menjadi sangat temperamental. Misalnya hanya karena dipepet, seperti dalam kasus Gama, lalu ia marah dan kemudian menggunakan senjata api seperti itu. Jadi baik sebelum mendapatkan izin menggunakan senjata api, saat melaksanakan tugas dengan senjata api, maupun setelah menggunakan senjata api, itu harus dievaluasi, termasuk berapa peluru yang keluar, berapa senjata yang digunakan, jenis senjatanya. Nah, tapi di luar itu semua, yang terpenting yang sering kali dihadapi oleh masyarakat adalah tidak adanya penghukuman. Jadi biasanya kasus macam ini berhenti di tengah jalan, entah karena hukumannya ringan, misalnya indisipliner, atau sekedar dimutasi, atau misalnya masyarakatnya diminta untuk tidak menuntut, sehingga tidak ada desakan kepada kepolisian untuk mengambil tindakan hukum seperti menghukum anggotanya atau mengajukan anggotanya ke muka hukum, ke pengadilan. Oke, kalau dari berkaca dalam kasus ini, tadi juga secara ekstrim dikatakan oleh Wayan Sudirta, anggota Komisi 3 DPR, ya bahkan polisi dikasihnya pentungan aja seperti di negara maju. Tapi kan ini tampaknya bukan solusi juga, tidak bisa menggeneralisasi ya Bang Usman untuk hal ini. Nah, jalan tengahnya itu apa? Dalam waktu dekat lah, kalau secara aturan kan sudah ada, kalau dievaluasi secara berkala itu harus, tapi jangka dekatnya apa ya untuk jadi solusi jalan tengahnya? Jangka waktu dekatnya tidak bisa bersifat emosional seperti itu. Udah, nggak boleh pakai senjata api, cukup pentungan. Sudah, bawa saja Polri di bawah TNI. Itu kan solusi-solusi yang jangka pendek, yang sangat emosional, yang mungkin disebabkan karena ketidaksukaan yang lain. Yang terpenting adalah memastikan bahwa orang yang menembak Gama itu mendapatkan hukuman di pengadilan. Tentu saja ia harus diproses hukum secara benar, secara adil. Diberikan hak pendampingan, diberikan hak pembelaan, tapi harus sampai di pengadilan umum. Yang kedua adalah adanya transparansi dalam penggunaan senjata api.
harus ada pengumuman secara berkala, termasuk pemeriksaan psikologis secara berkala terhadap setiap orang di dalam kepolisian dan juga di luar kepolisian, karena banyak juga warga sipil yang bisa mendapatkan senjata api, pengacara atau misalnya pejabat, politisi dan seterusnya. Jadi harus ada semacam transparansi dan akuntabilitas. Dan yang juga penting adalah mengefektifkan pengawasan independen. Pengawasan independen itu untuk memastikan bahwa pengawasan internal di kepolisian lewat Irwasum, Karwasidik, lewat Divpropam dan seterusnya atau Paminal itu bisa berjalan efektif karena adanya pengawasan independen dari lembaga misalnya seperti Kompolnas atau dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau dari lembaga-lembaga masyarakat dan juga lembaga legislatif seperti Komisi 3. Jadi saya kira dengan akuntabilitas, transparansi dan pengawasan independen itu maka kasus-kasus semacam ini di kemudian hari bisa berkurang setidak-tidaknya. Nah, untuk tes kejiwaan misalnya secara berkala ini bisa dasar hukumnya peraturan Kapolri saja cukup, Bang Usman? Untuk waktu cepat? Cukup lah saya kira itu. Cuman yang saya kira itu perlu dilakukan gitu ya. Meskipun jangan sampai kasus ini jadi dilupakan. Gitu. Ya. Nah, itu yang harus penegakan hukumnya itu ya, dulu Bang Usman pelaku ya? penembakan. Ya, penegakan hukumnya dulu. Entah kasus yang polisi membunuh ibunya di Bogor atau misalnya polisi yang menembak pelajar gitu ya, atau polisi yang menembak mahasiswa dan seterusnya gitu. Jadi harus ada pertanggungjawaban atas setiap penggunaan senjata api, apalagi sampai mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Yang bisa mendesak agar penegakan hukum ini bisa berjalan transparan, satu juga memberikan efek jera kan, kalau tadi dikatakan hukumannya indisipliner, tidak pidana maksimal, tidak ada efek jera. Nah itu siapa yang bisa mendesak itu, Bang Usman? Ya kita semua. Pertama tentu saja kita berharap fungsi-fungsi pengawasan internal di kepolisian berjalan. Kalau tidak Bang Usman masih bergabung? Tampaknya terputus koneksi komunikasi dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, tapi tadi dijelaskan bahwa pengawasan internal ini penting, termasuk juga pengawasan independen dan juga penegakan hukum ini harus maksimal terhadap pelanggaran penggunaan senjata api, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Terima kasih sudah bergabung tadi Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia.